Udah olahraga berbulan-bulan, kerja keras, bayar member gym, tapi nggak kurus-kurus. Kenapa ya? Yuk kita bahas di video hari ini. Let's go! Hai semuanya, selamat datang kembali di channel The Doctor's Diet. Kembali lagi bersama saya, Dr. Dion Haryadi. Hari ini kita akan ngomongin 3 alasan kenapa berat badanmu nggak turun-turun padahal kamu sudah capek-capek berolahraga. Pernah nggak sih sebenarnya kamu mengalami masalah ini? Udah capek-capek olahraga, bayar member gym mahal-mahal, beli peralatan olahraga lengkap, berkeringat, tapi berat badannya tuh nggak turun-turun. Atau jangan-jangan kamu sekarang sedang mengalami hal tersebut. Nah, semoga dengan menonton video ini sampai habis, kamu akan menemukan jawabannya. Kenapa sih proses penurunan berat badanmu itu bisa terhambat, padahal kamu sudah berolahraga dengan sangat keras? Alasan yang pertama adalah, kamu merasa sudah berolahraga, padahal kamu nggak olahraga. Kamu merasa sudah olahraga berat, udah angkat-angkat, tapi padahal kalau kita lihat lagi secara objektif, sebenarnya kamu itu belum benar-benar berolahraga. Banyak loh yang seperti ini beneran pergi ke gym, habis itu main treadmill dulu 30 menit, jalan santai aja. Habis itu main pull down machine, tarik-tarik 20-30 kali, habis itu lanjut main dumbbell ringan 2-3 set karena takut terlalu berotot. Habis itu main mesin-mesin lain 3-4 kali beberapa set, nggak ada aturannya. Habis itu ngobrol bentar, habis itu pulang. Ini saya beritahu ya, itu bukan olahraga. Itu namanya kunjungan wisata ke gym. Oke. Setiap olahraga, setiap gerakan itu harus dilakukan dengan purpose, dengan tujuan, dan dengan program yang jelas. Mau latihan beban? Oke. Mau melatih otot apa ya hari ini? Apa aja ya latihannya? Berapa set dan frekuensinya ya? Berapa beban yang harus digunakan ya? Berapa durasi optimal restnya ya? Dan seterusnya. Semuanya itu sudah diatur terlebih dahulu sebelum kita ke gym. Bukan ke gym, habis itu ujuk-ujuk cobain mesin ini, cobain mesin itu, treadmill bentar, terus sudah merasa nge-gym, padahal ya nggak olahraga sama sekali sebenarnya, cuman karya wisata doang, ngecek-ngecek alat doang sebenarnya. Sama halnya juga dengan kardio atau lari. Durasi dan intensitas yang disarankan oleh WHO adalah 150-300 menit dengan intensitas sedang per minggunya, atau 75-150 menit intensitas tinggi per minggu. Nah, salah satu cara untuk menentukan intensitas adalah dengan menggunakan talk test. Talk test itu kayak begini, kalau kalian masih bisa ngobrol dengan santai, maka kemungkinan kalian itu masih berolahraga dengan intensitas ringan. Kalau kalian masih bisa ngomong, tapi cuma beberapa kalimat saja, dan memilih untuk tidak ngomong, maka kemungkinan kalian berolahraga dengan intensitas sedang atau moderate. Kalau kalian kesulitan untuk ngomong, kalau ngomong pun paling cuma sepatah, 2 patah kata, kemungkinan besar kalian sedang berolahraga di intensitas tinggi. Cara lainnya, kalian juga bisa memeriksa persentase maximum heart rate atau denyut nadi maksimal kalian. Rumus dari maximum heart rate adalah 220 dikurangi usia. Jadi contohnya maximum heart rate saya adalah 220 dikurangi 28 sama dengan 192. Maka 100% max heart rate saya adalah 192. Nah, target denyut nadi maksimal untuk olahraga intensitas sedang adalah 64-76%. Sedangkan intensitas tinggi, target denyut nadi maksimalnya adalah 77-93%. Cara hitung nadi gampang banget ya. Kalian gunakan 3 jari, tempelkan aja di leher di bagian sebelah sini. Setelah itu, hitung sampai 15 detik, habis itu kalikan 4 hasilnya. Atau kalian juga bisa menghitung nadi di bawah jempol, seperti ini. Sama juga, hitung sampai 15 detik, setelah itu kalikan 4. Nah, itu hasilnya kalian. Nah, dengan cara ini, teman-teman setidaknya sudah tahu teman-teman sekarang sedang berolahraga atau tidak. Dan kalau sedang berolahraga, ini kira-kira intensitasnya di tingkat apa ya? Nah, dengan cara yang sudah saya ajarkan tadi itu. Kesalahan kedua yang sering dilakukan adalah kalian berolahraga terlalu keras. Pada saat kita berolahraga, tubuh akan dihadapkan pada tekanan yang besar dan diperlukan istirahat yang optimal agar tubuh kita dapat pulih kembali untuk melakukan sesi olahraga berikut dengan lebih baik. Jika kita tidak memberikan waktu istirahat yang optimal kepada tubuh kita, maka proses pemulihan tubuh ini bisa saja terhambat. Nggak usah mikirin bakar lemak deh, fungsi-fungsi vital tubuh lainnya seperti sistem imun, proses pembuangan racun, dan lain-lain itu bakalan terganggu. Mana sempat lagi mikir buat bakar lemak.
Udah olahraganya kebanyakan, waktu istirahatnya nggak optimal, tidurnya mungkin cuma 5-6 jam doang sehari, ya proses pemulihan tubuhnya akan semakin terganggu dan terhambat. Ingat, kita memerlukan waktu tidur yang cukup. Disarankan setidaknya 7-9 jam setiap malamnya. Nah, selain itu kita juga harus memperhatikan jadwal latihan kita. Sebaiknya jadwalkan hari untuk beristirahat. Jadi, nggak setiap hari tuh berolahraga terus tuh. Kalaupun kalian merasa nggak nyaman, nggak berolahraga, mungkin pada hari istirahat kalian bisa melakukan jenis olahraga yang lebih ringan intensitasnya. Jauh lebih ringan, seperti misalnya latihan fleksibilitas atau mungkin cuman jalan santai saja. Dengan cara ini, teman-teman akan memberikan kesempatan kepada tubuh kita untuk memulihkan diri. Dan proses pembakaran lemak, proses pembentukan ototnya akan menjadi lebih optimal. Selanjutnya, alasan ketiga kenapa berat badanmu tidak turun walaupun sudah berolahraga adalah kamu tidak memperhatikan pola makanmu. Olahraganya berjam-jam, mungkin bisa membakar 500 kalori mungkin, tapi karena olahraganya keras, makannya juga jadi jauh lebih banyak. Ya, sama aja bohong, bos. Pada akhirnya, yang menentukan penurunan berat badan adalah keseimbangan kalori. Kalau kamu mau menurunkan berat badan, maka kamu harus berada dalam keadaan defisit kalori. Sebaliknya, jika kamu mau meningkatkan berat badan, maka kamu harus berada dalam keadaan surplus kalori. Contoh kasusnya seperti ini. Budi ingin menurunkan berat badannya, tapi ia tidak ingin mengubah pola makannya, dan ia hanya ingin berolahraga saja. Katakan kebutuhan kalori Budi untuk memaintain berat badannya tetap sama tanpa olahraga adalah 2000 kalori. Nah, dengan berolahraga, maka ada tambahan pembakaran kalori sebesar 300 kalori setiap harinya. Berarti jika Budi makan di angka 2300 kalori setiap harinya, maka ia akan menjaga berat badannya tetap sama. Masalahnya, Budi tidak menghitung kebutuhan kalorinya. Budi juga tidak menjaga pola makannya. Sehingga jumlah kalori yang dikonsumsinya biasanya itu kelebihan. Ada hari di mana dia makan 2500, ada hari di mana dia makan 2300, kadang 2000. Tapi jika di rata-rata, ia selalu makan melebihi kebutuhan kalorinya. Nah, hal inilah yang menyebabkan penurunan berat badannya itu terhambat, walaupun ia sudah berolahraga secara rutin setiap harinya. Ini juga yang sering terjadi pada teman-teman yang merasa sudah olahraga sana-sini, pakai sauna suit, lari siang bolong, berkeringat, sauna, tapi berat badannya nggak turun-turun. Ya, karena kalian tidak memperhatikan pola makan kalian. Solusinya gimana? Ya, mulai memperhatikan pola makannya. Gimana cara mengatur pola makan yang baik dan benar? Cek di kolom deskripsi di bawah. Sudah saya ajarkan 2 metode yang berbeda yang cocok untuk pemula. Oke, sekian video saya hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kayaknya agak pendek ya video hari ini ya. Tapi semoga tetap bisa memberikan sesuatu buat teman-teman. Coba komen di bawah, beritahu saya bagian apa yang menurut teman-teman paling bagus, atau misalnya mungkin ada kritik atau saran buat saya, atau ada tambahan dari teman-teman semuanya, mungkin hal-hal apa lagi yang mungkin menyebabkan penurunan berat badannya terhambat walaupun sudah berolahraga. Coba komen di kolom komentar di bawah, beritahu saya. Oke? Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai di sini. I'll see you in the next video.